Halo, kita jumpa lagi bersama belajar bahasa Inggris bersama Michael Wong. Kali ini saya akan membahas topik tentang preposition yang terakhir, yaitu preposition of phrase. Ya, tapi sebelum saya membahas preposition of phrase, saya akan membahas dua preposition terakhir sebelum preposition phrase, supaya kita bisa mengetahui macam-macam preposition. Ya, yaitu dua preposition yang terakhir yang akan saya bahas secara singkat saja, adalah preposition of agent dan preposition of instrument. Nah, ada beberapa pembahasan yang berkata bahwa preposition of agent ini atau preposition of instrument ini adalah sama, ya. Dan memang sama penggunaannya, yaitu menggunakan by atau with, tetapi ada perbedaan sedikit. Perbedaan sedikitnya adalah kalau preposition of agent ini adalah disebabkan oleh orang, ya. Tapi kalau untuk yang instrumen atau device atau machine, ini disebabkan oleh peralatan atau mesin, ya. Oke, jadi preposition of agent atau preposition of instrument persamaannya adalah yang kalimat yang disebabkan oleh sesuatu, ya. Oleh sesuatu itu kalau misalnya agent adalah oleh orang, tapi kalau instrumen oleh alat atau mesin. Pemakaiannya gampang sekali, hanya menggunakan kata by atau with. Contohnya, Hamlet is written by Shakespeare, ya. Jadi Hamlet ini disebabkan oleh Shakespeare, gitu ya, ditulisnya. Homework is properly done by the students, ya. This song was written by Susan Whittaker. The report is submitted by him. Jadi ini semua oleh orang, makanya disebut preposition of agent. Nah, kalau preposition of instrument sama penggunaan by dan with, tapi oleh alat atau mesin. Contohnya, I come to the store by a car. Ya, a car ini adalah bukan orang tetapi mesin, ya. Internet is used with computer, oleh mesin. The door is opened by a mechanical device, ya, oleh mesin, oleh instrumen. Nah, jadi seperti ini saja, gampang ya. Jadi tidak perlu terlalu macam-macam, kalian tinggal memakai by saja, itu sudah menunjukkan bahwa preposisi itu adalah preposition of agent or instrument. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? A prepositional phrase is a phrase that start with a preposition and ends with noun or a pronoun. Jadi prepositional phrase ini adalah frase yang dimulai dengan preposition dan diakhiri dengan kata benda atau noun. Contohnya seperti ini ya, sederhananya prepositionnya from, nounnya Tokyo, ya, nounnya ini adalah proper noun. Dan kalau digabung from Tokyo ini membentuk yang namanya preposition phrase, ya, frase yang mengandung preposisi, ya, frase yang mengandung kata depan. Nah, sederhananya seperti ini, tapi sebenarnya kalau yang namanya noun ini dia tidak hanya sekedar hanya satu Tokyo seperti ini, tetapi bisa berbentuk lain, ya. Contohnya seperti ini, from her. Nah, di sini kan nounnya ini sudah berbentuk pronoun, ya, kata ganti orang, ya. Kalau misalnya from David, nah itu artinya dengan noun, ya, proper noun. Tapi kalau udah from him atau from her atau from them, itu sudah menjadi pronoun, ya. Jadi bisa berbentuk pronoun. Kemudian from sleeping. Nah, ini nounnya ini adalah sebuah gerund, yaitu kata kerja yang berubah menjadi kata benda ketika ditambahkan ing, ya. Jadi seperti ini, from sleeping. Jadi bisa berbentuk gerund. Kemudian bisa berbentuk noun phrase, ya, from the man across the street, ya, bisa berbentuk noun phrase. Bisa berbentuk kata benda yang berbentuk frasa. Ya, apa itu frasa? Frasa itu adalah kumpulan dua kata atau lebih, tetapi belum bisa dikatakan sebagai kalimat karena hanya mengandung subjek, ya, tidak mengandung verb, ya. Contohnya the man across the street ini, ya, hanya mengandung subjek tapi tidak mengandung verb. Ingat, sebuah dalam bahasa Inggris sebuah kumpulan kata disebut kalimat jika mengandung subjek dan verb, ya. Tapi kalau dia hanya mengandung kata-kata seperti ini, subjek, kemudian ada preposition, kemudian ada kata benda, kalau digabung ini merupakan kata benda tetapi noun phrase namanya, belum bisa disebut kalimat, ya. Kemudian ada lagi bentuknya seperti noun clause, ya, what he said, from what he said. Kalau clause ini adalah kumpulan dua kata atau lebih yang bisa disebut kalimat tapi belum kalimat sepenuhnya, karena tanpa ada penjelasan lebih lanjut kita tidak akan bisa mengerti, ya. Misalnya seperti from what he said. Nah, kalau misalnya seseorang tiba-tiba datang dan berkata from what he said,
Nah, kita akan bingung kan? Tapi ini sudah berbentuk kalimat karena ada mengandung he dan kata kerja set. Jadi subject verbnya ada. Nah, itu namanya clause ya. Tapi belum bisa disebut kalimat karena belum mengandung arti ya. Kalau sebuah kalimat itu memang mengandung subjek dan verb tetapi dia mengandung arti, sudah bisa dimengerti. Kalau noun clause belum tentu bisa dimengerti karena dia harus mendapatkan bantuan dari clause yang lain ya. Ini namanya dependable clause ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, berarti preposition ini tetap ada satu seperti ini, tetapi nounnya ini bisa berbentuk macam-macam ya, bisa berbentuk pronoun, bisa berbentuk gerund, bisa berbentuk noun phrase, bisa berbentuk noun clause ya. Nah, kemudian kata-kata setelah preposisi ini yang disebutkan di sini, her sleeping, the man across the street, dan what he said, ini disebut object of preposition ya. Jadi her sleeping, the man across the street, what he said, ini kalau kita mau beri nama itu adalah object of preposition ya. Jadi prepositionnya itu ada objeknya gitu ya. Dan kebetulan objeknya ini berbentuk pronoun, gerund, noun phrase, noun clause seperti itu ya. Tetapi kita bisa mengatakan ini adalah object of preposition. Nah, kalau kita lihat ininya gambarannya seperti ini. Contohnya kalimat ini ya, after several minutes we located the key for the door ya. Nah, after several minutes ini adalah prepositional phrase, for the door itu adalah prepositional phrase. Dari mana kita tahu? Kita cari saja preposisinya. Nah, misalnya preposisinya ini after, berarti sebelah sini after several minutes itu adalah a prepositional phrase. Kemudian kita cari kata lagi di sini, oh ada for ini adalah preposition. Berarti setelah ini adalah noun-nya yaitu for the door. Berarti inilah prepositional phrase-nya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, several minutes ini adalah minutes di sini adalah object of preposition. The door ini adalah object of preposition ya. Jadi several minutes adalah object preposition, the door ini adalah object of preposition. Kemudian kita lihat lagi contohnya, the flock of tiny swallows flew over the trees near the lake ya. Kita lihat di sini yang mana nih prepositional phrase yang mana? Kita lihat aja of. Oh, ada of. Ini berarti of tiny swallow ini adalah prepositional phrase. Kemudian ada lagi over. Over adalah preposition. Berarti over the trees itu adalah prepositional phrase. Kemudian oh ya, ada lagi near. Berarti near the lake adalah prepositional phrase. Kemudian objeknya ya tentu saja setelah preposition tersebut yaitu swallow, kemudian trees, kemudian the lake. Nah, ini adalah object of preposition-nya ya. Jadi kalian bisa mengenali yang namanya object of preposition, bisa mengenali yang mana prepositional phrase dari preposition-nya dulu ya. Setelah itu kalian pasti akan bisa mengidentifikasi atau mengenali yang mana yang merupakan prepositional phrase. Kemudian yang mana yang merupakan object of preposition ya. Nah, saya hanya mengajarkan yang sederhana saja kepada kalian supaya kalian pertama-tama bisa mengenali dulu nih apa yang mana yang merupakan preposition, yang mana yang merupakan prepositional phrase, yang mana yang merupakan object of preposition. Saya tidak akan menjelaskan terlalu lebih detail ataupun lebih rumit ya. Nanti kalian bisa belajar di video-video yang akan saya buat nanti. Nah, kemudian saya ingin mengajarkan satu lagi yang seringkali kita bisa belajar adalah be careful when a prepositional phrase precedes a verb. Ya, hati-hatilah jika sebuah prepositional phrase itu mendahului sebuah kata kerja. Ya, the noun at the end of the prepositional phrase will never be the subject of verb. Ya, jadi kata benda di akhir sebuah prepositional phrase itu tidak boleh menjadi subject verbnya. Ya, contohnya seperti ini. A list of factors are at play. Ini incorrect ya, salah. Kenapa? Karena faktor di sini adalah noun, tapi dia tidak boleh menjadi subjek dari verb itu. Ya, ini kan of factor ini kan adalah prepositional phrase ya, of factor. Tetapi dia harus mengikuti subjeknya ini bukanlah faktor. Ya, subjeknya ini bukanlah faktor. Ini adalah objek, prepositional object. Ya, object of professional tadi kita sudah belajar. Tapi yang merupakan objeknya adalah list. Ya, jadi a list. Jadi sebuah daftar. Jadi ini sebenarnya singular. Kebanyakan orang terjebak melihat di sini ada s, oh berarti banyak gitu ya. Padahal sebenarnya yang merupakan subjeknya adalah list di sini. Ya. Jadi ini adalah
object of preposition. Ingat tadi kita sudah belajar, ini adalah preposition dan ini adalah object of prepositionnya, yaitu berupa noun, ya. Tapi kalau kita gabung, of factor ini adalah prepositional phrase, ya. Nah, kemudian di sini ada kata benda, list. Jadi disinilah kata benda inilah yang merupakan yang harus dilihat, bukan ini. Jadi yang menentukan adalah di sini kata bendanya di sini. Jadi a list, karena a list berarti tidak boleh pakai are, berarti harus pakai is. Jadi a list of factors is at play. Jadi yang correct adalah pakai is. Ya, jadi hati-hati sekali kalau menemukan sebuah kalimat seperti ini, lalu di sini titik-titik. Coba diisi dengan are atau is atau am, ceritanya seperti itu ya. Nah, kita harus hati-hati, kita harus melihat. Oh, ini adalah prepositional phrase, berarti tidak boleh, kita harus melihat dari depannya sini, a list. Jadi inilah yang merupakan kata benda. Jadi ini seringkali muncul di soal-soal TOEFL gitu ya, untuk menjebak kita. Oke, jadi mengerti ya. Nah, kemudian tapi prepositional phrase ini dapat mempengaruhi sebuah kata kerja ya. Kalau kita belajar dulu di indefinite pronoun yaitu all, any, more, most dan some, itu bisa singular atau plural. Ketika dimodify dengan prepositional phrase, mereka mengcopy jumlah noun dalam prepositional phrase tersebut. Ya, contohnya nih, some of the cake has been eaten. Ya, ini kalimatnya benar. Nah, kebanyakan orang yang tidak mengerti tentang prepositional phrase, mereka akan berkata, oh ini depannya some, berarti harus pakai have. Jadi mereka isi dengan some of the cake have been eaten. Padahal salah. Kenapa? Karena yang mempengaruhi adalah cake-nya di sini. Cake-nya di sini adalah singular. Ya, cake-nya di sini adalah singular. Jadi kalau misalnya ada sebuah indefinite pronoun di depan sini, kalian harus melihat di sininya. Ya. Jadi some di sini diperlakukan sebagai singular. Ya, karena di sini cake yang di sini yang dimakan ini cuma satu. Ya, jadi walaupun disebutnya beberapa dari kue tersebut, tapi kuenya tetap aja satu. Gitu. Jadi dianggapnya kalimatnya seperti itu. Walaupun beberapa kue sudah dimakan, tapi kuenya itu merupakan satu kue besar mungkin, dipotong-potong ya menjadi beberapa, tapi tetap kuenya tetap satu. Gitu. Jadi harus memakai kata has been eaten. Tapi kalau misalnya of the cakes di sini adalah cakes-nya plural, berarti some of the cakes berarti cake-nya ini banyak gitu ya, lalu dimakan beberapa. Nah, ini baru memakai kata have been eaten. Ya. Jadi cakes-nya plural, therefore some is treated as plural. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ada sebuah kalimat, kalian cek dulu. Kalau misalnya mereka menggunakan prepositional phrase, kita lihat dulu di depannya ada nggak kata benda lagi. Kalau misalnya ada kata benda seperti yang seperti ini, a list of factor, berarti kata benda inilah yang dihitung. Tetapi kalau misalnya ada indefinite pronoun seperti all, any, more, most, some, dan sebagainya, maka dipengaruhi oleh kata benda yang ada di prepositional phrase ini. Ya. Jadi seperti itu, saya kasih dua ini saja untuk kalian bisa ingat kalau ketemu soal seperti itu. Oke? Oke, sekarang kita akan latihan sedikit ya. Kalian tadi sudah belajar mengenai apa itu prepositional phrase, kemudian yang mana preposition, kemudian yang mana kata bendanya, noun-nya, lalu digabung menjadi prepositional phrase. Sekarang saya ingin kalian bisa untuk mengidentifikasi yang mana saja yang merupakan prepositional phrase ya dari kalimat ini. Bisa saja ada satu, bisa saja ada dua, atau bisa saja ada tiga ya. Coba kita coba dengan nomor satu. Saya kasih contoh ya. Upon my arrival, I was whisked into a secret chamber. Ya, kita lihat di sini yang mana merupakan preposition adalah upon. Ya, berarti upon my arrival di sini adalah prepositional phrase. Kemudian kita lihat lagi I was whisked into a secret chamber. Yang mana yang merupakan preposition yaitu into. Ya, berarti into a secret chamber itu adalah prepositional phrase. Jadi jawabannya adalah upon my arrival dan into a secret chamber. Oke, coba nomor 2 ada yang bisa. I can complete the report without the information. Coba sekarang kita cari yang mana prepositional phrase-nya. Kita cari dulu preposition-nya apa? Iya, benar ya, without ya. Berarti without the information itu adalah prepositional phrase-nya. Who says you can go around the world in 80 days? Nah, kita cari yang mana preposition yang mana? Yaitu around ya, berarti around the world udah dapat. Kemudian ada lagi
in ya, berarti in 80 days. Berarti ada dua di sini, around the world dan in 80 days ya. Itu adalah prepositional phrase-nya. Come into the garden with me. Kita lihat cari di sini prepositionnya ada into dan with. Berarti ada dua di sini, into the garden dan with me ya. She wanted to go to the movie. Coba kita lihat yang mana prepositionnya? To ya. Tetapi kalau kalian lihat di sini to di sini bukanlah preposition ya, tetapi di sini to ini adalah infinitive, to go ya. Yang preposition adalah to the movie ya. Karena coba ingat lagi ya, rumusnya adalah preposition plus noun ya. Kalau di sini kita bilang preposisi tidak mungkin karena go di sini adalah verb. Berarti tidak sesuai dengan urutannya, tidak sesuai dengan rumusnya ya. Rumusnya adalah preposition plus noun. Berarti yang memenuhi syarat adalah to the movies ya. Yang to go di sini adalah infinitive kemudian tambah verb ya. The girl from Pampa left her purse in the riding lab. Ya, nah, kita lihat sini ada kata prepositionnya adalah from kemudian in ya, berarti from Pampa and in the riding lab ya. The stories in that book were translated by my professor ya. Oke, kita cari prepositionnya in kemudian by ya, berarti in that book and by my professor ya. By my professor ini kita bisa katakan tadi adalah preposition of agent ya. She was looking for a man with money. Kita lihat lagi, adakah prepositionnya adalah ya for dan with ya, berarti for a man with money. The picture behind my desk used to hang in the bedroom. Oke, ada ya behind my desk kemudian in the bedroom. Oke, with a gleam in his eye, big dog snatched the pork chop ya. Oke, ada ya di sini in ya, preposition berarti in his eye. Kemudian ada lagi di sini with, berarti with a gleam. Jadi jawabannya ada dua ya. Jadi itulah caranya kita bisa mengenali preposition of phrase ya. Saya harap ini bisa membantu kalian untuk bisa mengerti pelajaran ini. Oke. Cukup sudah pelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong.